Semoga sehat-sehat aja. Oke teman-teman, kali ini saya membahas tentang naturalisasi negeri tetangga, yaitu negeri Malaysia yang mau mencoba lagi menaturalisasi pemain-pemain diaspora mereka, atau mungkin pemain-pemain yang sudah lama tinggal di Malaysia. Seperti apa videonya? Kita lihat teman-teman. Striker Malaysia minta FAM naturalisasi Jordi Amat jika ingin kalahkan timnas Indonesia. Jordi Amat tengah datang kat JDT di kala level dia tu jauh lebih tinggi daripada Ancuisa. Itu adalah perpindahan yang seismik bagi aku. Bila sebut tu aku perkara-perkara yang macam ni kalau kawan-kawan kita di Indonesia panggil BKB. BKB. Beda kelas, bos. Beda kelas, bos. Begini ya, kalau misalnya naturalisasi Jordi Amat itu sudah nggak bisa ya, soalnya Jordi Amat itu sudah bermain di level senior di Indonesia. Kalau sudah bermain di level senior dimanapun di negaranya, itu FIFA tidak mengizinkan kecuali berhenti dulu selama 5 tahun ya, baru membela lagi timnas, lalu baru bisa lagi dinaturalisasi. Kalau misalnya nggak seperti itu, rasanya nggak bisa gitu kalau menurut statuta FIFA itu. Ya, jikalau Indonesia punya Jairo Ridwell, maka Malaysia punya Luke Plange. Malaysia dikabarkan sedang mendekati pemain Crystal Palace, Luke Plange, yang merupakan pemain muda di tim Crystal Palace. Ya, pemain ini lahir di Inggris teman-teman, di mana usianya baru berusia 21 tahun. Dan menariknya, Luke Plange ini sekarang dipinjamkan di HJK Helsinki, dan kemungkinan musim depan. Tak suka bentang bab ni, tapi memang kena ukur juga. Secoet bab umur skuad Malaysia sekarang ni dengan jiran sebelah kita, Indonesia. Tak silap aku, skuad baru ni je yang beat Vietnam sebanyak 2 kali. Atas umur 27 dalam tim Indonesia cuma berapa orang? 3 orang. And paling tua player Indonesia umur berapa? 29. Itu pemember main mana lah, Liga Belanda, bukan Liga Cyprus. Just imagine skuad diorang tak ada pun yang 30 tahun tau. Again, bukan nak pandang tinggi pada Indonesia, tapi kau tengoklah jurang besar dia macam mana. And fikir juga berapa ramai player Indonesia main liga luar. Oke. Warga Malaysia membedakan naturalisasi pemain-pemain Indonesia dengan naturalisasi pemain-pemainnya mereka ya. Kalau di mereka usianya itu udah tua-tua, bahkan sudah ada yang di atas 30. Sementara di Indonesia paling tua itu ya Jordi Amat, itu mungkin sekitar 28 sampai 29 tahun. Sisanya di bawah, bahkan ada yang di bawah 20 tahun ya, sekitar 18 sampai 20 tahun. Sementara mereka itu naturalisasi pemain-pemain yang bermain di Liga Malaysia dan umurnya sudah kalau di sepak bola itu sudah dibilang tua ya, di atas 30 itu. Lanjut. Sudah terui proses naturalisasi pemain keturunan seperti Indonesia, Malaysia malah banyak ditolak pemain keturunannya. Setelah timnas Indonesia sukses dengan pemain keturunannya hingga berhasil lolos ke kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, Federasi Sepak Bola Malaysia yaitu FAM mulai meniru kebijakan naturalisasi pemain keturunan seperti Indonesia. Beberapa nama seperti Josh Brownhill, Ferdy Druif, dan Naim Garcia adalah pemain keturunan Malaysia yang ingin direkrut FAM. Namun dari ketiganya kini belum ada kabar sama sekali bahwa mereka mau untuk direkrut. Bahkan Naim Garcia dan Ferdy Druif dikabarkan menolak main untuk timnas Malaysia. Media Italia bandingkan program naturalisasi timnas Indonesia dengan Malaysia. Indonesia mendapatkan pujian sementara Malaysia dianggap kuno. Kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi membuat skuad Garuda menjadi perbincangan, tak terkecuali oleh media-media Eropa. Salah satu media Italia, yakni Sportelate, membahas faktor kesuksesan timnas Indonesia dan menyoroti program naturalisasi pemain keturunan Indonesia yang bermain di... Kan tadi udah dijelaskan ya di awal itu, BKB, beda kelas bos. Jadi yang dinaturalisasi di Indonesia itu dipilih, jadi nggak sembarangan naturalisasi atau mengambil pemain biarpun mereka di Eropa, mainnya di Eropa, tapi kalau misalnya skillnya kurang bagus ya nggak diambil juga. Soalnya
Pak Erik juga lebih teliti, apalagi kemarin kan dipantau sama Sintayong juga ya, waktu Sintayong melatih di Indonesia itu. Lanjut. Ini gila guys. Aku rasa tim Malaysia tak lama lagi akan Ini main si Piala Butang Dunia Polo guys. ini. Sebab kita dapat seorang player warisan yang sangat-sangat talented, yang sangat-sangat padu. Nama player ni adalah Max Digel. So jom aku review pemain ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, nakkan update, kenalah tekan butang follow. Pertama sekali, ini bukan rumours semata-mata. Sebab yelah, Malaysia ni terkenal dengan rumours. Sebab even Matt ni sendiri dalam dia punya podcast ke apa, dia ada bagi tahu the paperwork is done. Dia juga telah pun menunjukkan sijil kelahiran atuk dia untuk membuktikan yang dia ada darah. Si Butang Polo ini udah berhayal lagi teman-teman. Si pemain tadi tuh nggak layak dinaturalisasi, bukan nggak layak karena nggak pantas dinaturalisasi ya, karena mereka tuh bukan bukan keturunan ketiga, dia sudah keturunan keempat ya dari buyutnya. Kalau misalnya di Indonesia kan yang kebijakan FIFA itu yang bisa dinaturalisasi itu dari nenek atau kakek, kalau nggak ibu dan ayahnya orang Indonesia atau nenek sama kakeknya, itu baru bisa dinaturalisasi. Malaysia Keburu geng, Max Digel gagal jadi pemain Harimau Melaya. Menurut FAM, FIFA telah mengesahkan bahawa Max Digel tidak melepasi syarat kelayakan untuk menyertai skuad kebangsaan bola sepak Malaysia. Bagi kawan-kawan yang tak tahu, ada 4 cara untuk seorang pemain mewakili negara itu. Pertama, pemain itu lahir di negara tersebut. Kedua, ibu pemain atau ayah pemain lahir di negara tersebut. Ketiga, datuk atau nenek pemain lahir di negara tersebut. Dan terakhir, pemain itu menetap di negara tersebut melebihi tempoh 5 tahun. Untuk Max Digel, darah Malaysianya datang daripada moyang dia. So memang tak kenalah dengan undang-undang. Nah kan, betul kan? Pernyataan si Butang Polo ini sudah dibantah langsung oleh temannya sendiri, ini si abang ini tadi ya. Kalau nggak bisa, kalau yang pertama pemain itu harus lahir di negara tersebut, terus kalau enggak ibunya lahir di negara tersebut, kalau enggak bapaknya, kalau enggak nenek atau kakeknya, atau harus tinggal 5 tahun, paling sedikitnya 5 tahun tinggal di negara tersebut. Malaysia resmi menaturalisasi pemain timnas Jepang. Ya ini pemain jadi kabar Jepang, bagus ya. Setelah kemarin ditolak oleh pemain berdarah Eropa, Malaysia akhirnya berhasil menaturalisasi pemain berdarah Jepang. Ada 3 pemain yang berhasil dinaturalisasi. Tapi tunggu dulu, bukan Jepang putih ya, tapi adalah Jepang hijau. Ya, pemain yang berhasil dinaturalisasi Malaysia adalah Jepang hijau. Siapa dia? Kita lihat yuk. Yang pertama adalah Kogi Leswaran Raj. Ya, pemain yang terakhir membobol Indonesia ketika Indonesia menang 4-1 lawan Malaysia, berhasil menjadi pemain timnas Malaysia. Pemain Jepang hijau ini akan menjadi kekuatan baru untuk timnas Malaysia. Yang kedua adalah Syamer Kuti Aba. Ya, pemain Jepang hijau ini juga berhasil dinaturalisasi timnas Malaysia. Yang disebut Jepang hijau itu dia keturunan Bangladesh atau India itu yang sudah menetap di Malaysia sana ya, karena di Malaysia itu banyak sekali orang-orang Bangladesh atau India yang hidup di negara tersebut, teman-teman. Ini apa lagi sih? Ini apa lagi? Aduh, Indonesia panik. Media Malaysia sebut Indonesia panik dengan kabar Malaysia akan naturalisasi pemain grade A. Yang panik siapa? Yang panik siapa? Hei, nggak ada loh yang panik. Perasaan di sini adem-adem aja. Dan kayaknya fans timnas Indonesia atau masyarakat Indonesia tuh nggak ada ngurusin. Mau kalian naturalisasi pemain grade A kek, grade B kek, mau grade Z kek. Kalau kata ISO Speed mah, monggo. Indonesia nggak peduli mau kalian naturalisasi pemain siapa aja, terserah. Kenapa harus panik? Nggak ada panik-panikan orang Indonesia. Yang jelas Indonesia sudah sukses menaturalisasi pemain-pemain grade A ya, walaupun baru sebagian. Permainan Indonesia sudah jauh lebih baik, permainan Indonesia sudah maju,
dibanding permainan-permainan sebelumnya, teman-teman, dengan adanya naturalisasi tersebut. Malaysia sibuk cari pemain keturunan buat timnas mereka, tapi semuanya malah gagal total. Kenapa ya? Jadi gini, Malaysia udah deketin beberapa pemain keturunan buat perkuat timnas mereka. Pertama, Mats Dejel, pemain asal Belanda. Tapi ternyata dia nggak lolos syarat FIFA buat jadi warga Malaysia. Terus ada Isaac Hayden, pemain Newcastle United. Setelah dicek ternyata dia sama sekali nggak punya darah Malaysia. Nggak cuma itu, Malaysia juga coba deketin Josh Brownhill dari Burnley. Dan lagi-lagi, ditolak. Kalau kita bandingin dengan Indonesia, Erick Thohir sukses dong naturalisasi pemain-pemain top. Kayaknya Malaysia perlu belajar tips PDKT sama pemain keturunan nih sama Erick Thohir. Menurut Heran ya, kenapa Malaysia itu gampang sekali mau ngambil pemain gitu, sementara dia belum tahu sejarahnya dia tuh orang mana gitu. Apa enggak bagian di diasporanya mereka itu tidak meneliti dulu ya keturunannya ini asalnya dari mana, lari kemana. Itu kan harusnya di bagian diaspora itu ada silsilah keturunannya dari si A ke B, C ke C. Kenapa mereka langsung aja mengakui bahkan si Josh Brownhill itu keturunan dari Malaysia, sementara si Josh Brownhill tersebut mengaku tidak ada darah Malaysianya gitu. Kan aneh itu, kenapa harus seperti itu, padahal ini negara yuk, harusnya lebih selektif, lebih tahu, lebih paham lah masalah hal itu. Lanjut. Tan Johor pusing urus pemain keturunan, ada yang nggak tahu letak Malaysia di mana. Betul. Pengakuan mengejutkan bos JDT, Tunku Ismail, yang dibuat syok dengan pemain keturunan yang tidak tahu di mana letak Malaysia. Setelah bertemu Presiden FIFA, Gianni Infantino, diputuskan bahwa Tunku Ismail memimpin sejumlah proyek termasuk mencari pemain keturunan Malaysia. Proyek tersebut merupakan salah satu bagian dari revolusi sepak bola Malaysia, khususnya di level tim nasional yang saat ini sedang terpuruk. Diawali dengan penunjukan Peter Klamovski sebagai pelatih kepala. Nantinya, timnas Malaysia akan diperkuat para pemain keturunan, akan tetapi, fakta yang ditemukan di lapangan justru membuat Sultan Johor pusing hingga syok dalam pencarian pemain keturunan. Hasil penelitian terhadap pemain keturunan dibuka secara gamblang oleh Tunku Ismail ke publik negeri jiran pencinta sepak bola. Aneh ini, kalau misalnya benar itu pemain keturunan dari Malaysia, minimal dari bapaknya atau ibunya atau neneknya, kakeknya, dia bercerita bahkan dia tuh keturunan dari negara tersebut gitu, misalnya dari Malaysia. Pasti keluarganya salah satu dari mereka itulah pasti bercerita, pasti dia tahu bahkan dia berdarah dari negara tersebut gitu. Sementara ini pemain yang akan dinaturalisasi ini bahkan mereka tidak tahu letak negara Malaysia itu di mana, kan agak nggak masuk akal gitu teman-teman. Kesulitan menemukan pemain keturunan berkualitas membuat Malaysia kembali mengandalkan opsi menaturalisasi pemain asing tanpa darah Malaysia. Kali ini, timnas Malaysia dikabarkan sedang memproses naturalisasi Bergson da Silva, striker asal Brasil yang membela Johor Darul Takzim. Meski usianya sudah tak lagi muda, yakni 33 tahun, Bergson memenuhi syarat naturalisasi setelah 5 tahun berkiprah di Malaysia. Yang menarik, langkah ini menjadi ironi tersendiri. Pasalnya, netizen Malaysia selama ini dikenal gencar mencibir timnas Indonesia dengan sebutan timnas Belanda B. Kini, mereka tampaknya harus menghadapi cermin ironi di kubu sendiri. Bedanya mereka sulit menemukan pemain naturalisasi seperti timnas Indonesia. Lebih baik seperti itu ya, daripada sekarang mencari keturunan dari Malaysia, terus orang tersebut yang incaran FAM itu tidak mau dinaturalisasi oleh negara tersebut. Daripada seperti itu, ya mending menaturalisasi pemain yang tidak ada darah Malaysia, tapi sudah tinggal di Malaysia atau sudah bermain bola di Malaysia ya selama 5 tahun berturut-turut. Dia tampaknya ingin bersaing ketat dengan timnas Indonesia.
Dengan julukan Harimau Malaya, mereka berencana untuk menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Sebelumnya, legenda sepak bola Malaysia, Datuk Jamal Nasir, meminta Harimau Malaya meniru langkah naturalisasi Indonesia. Hal itu dinilai bisa meningkatkan kualitas tim. Dalam hal ini, Datuk Jamal Nasir juga menyenggol Indonesia sebagai salah satu pelopor naturalisasi di skuad tim nasional, selain Thailand dan Vietnam. Ia menilai langkah naturalisasi rival di Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand bisa diterapkan secara serius. Oke, langkah naturalisasi Indonesia terhadap pemain-pemain diaspora itu dianggap sukses ya, walaupun memang masih ada kendala sedikit-sedikit. Kalau di level sepak bola bisa dianggap sukses, soalnya banyak juga pemain-pemain naturalisasi di negara-negara lain, tapi permainannya ya segitu-segitu aja gitu, tidak terlalu banyak perkembangannya. Sementara di Indonesia sudah menunjukkan hasil, kita udah berada di round 3 pra Piala Dunia ya. Sementara ada banyak juga yang naturalisasinya lebih banyak, tapi mereka tidak berbicara lebih banyak. Oke, dimanapun Anda berada, silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.